Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita puji dan panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tidak lupa sholawat serta salam tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pemikiran Kiai Haji Abdul Halim dalam Intisab PUI di Perguruan Darul Ulum PUI Majalengka. Perguruan Darul Ulum PUI memiliki sejarah yang panjang. Darul berarti gudang, sementara ulum berarti ilmu. Kiai Abdul Halim sebagai tokoh pencetus berjuang lewat jalur pendidikan khususnya, demi menjauhkan umat dari kemelaratan dan kebodohan. Berawal dari Quick School yang didirikan pada tahun 1919, Darul Ulum berkembang menjadi sekolah berbasis keislaman. Perjuangan Kiai Haji Abdul Halim penuh dengan tantangan. Kolonialisme Hindia Belanda menjadi dasar pendiriannya berjuang di bidang pendidikan. Hindia Belanda, awal 1900-an muncul kebijakan politik etis Pandepenter. Kebijakannya terkenal dengan nama Trias Pandepenter yang meliputi irigasi, imigrasi, dan juga edukasi. Kebijakan ini digunakan sebagai balas budi terhadap tanah jajahan. Akan tetapi, pada perkembangannya jauh panggang dari api. Salah satunya di bidang pendidikan. Topik yang akan kita bahas hari ini. Pemerintah Hindia Belanda menciptakan banyak sekolah umum beberapa jenjang hingga universitas. Namun sekolah tersebut berbasis kebaratan dan pro-kolonial. Masyarakat Indonesia saat itu hanya segelintir saja yang dapat bersekolah. Hanya orang dengan garis keturunan Menak atau bangsawan saja yang dapat bersekolah. Hal ini kemudian mendorong Kiai Haji Abdul Halim untuk membentuk sekolah tandingan yang berbasis nasionalisme, Islam, dan anti-kolonial. Perjuangan Kiai Haji Abdul Halim ini kemudian mendapat respon dari pemerintah Hindia Belanda dengan adanya Peraturan Ordonasi Sekolah Liar tahun 1932. Pemerintah saat itu banyak membubarkan sekolah-sekolah di luar negara untuk dibubarkan, terlebih terindikasi menentang negara. Pemerintah Hindia Belanda juga khawatir apabila semakin banyak masyarakat Bumi Putra berpendidikan, maka semakin besarlah kemungkinan untuk segera merdeka. Begitulah sepintas dari eksistensi Darul Ulum pada masa Hindia Belanda. Perjuangan di bidang pendidikan Kiai Haji Abdul Halim mendapat tantangan saat penjajahan Jepang. Sebagai seorang yang bersikap tawadu demi menyelamatkan umat dari kemusyrikan, ia lebih memilih bersifat kooperatif terhadap Jepang. Pada saat itu, kegiatan sekolah di Darul Ulum dan beberapa sekolah bentukan Kiai Haji Abdul Halim mendapat angin segar dengan diperbolehkan untuk berkembang pada masa Jepang ini. Namun, Jepang saat itu meminta para siswanya untuk melakukan seikerei. Seikerei adalah hormat membungkukkan badan dengan posisi ruku terhadap matahari sebagai pelambang kultus Kaisar Jepang Hirohito. Demi terhindar dari kemusyrikan ini, maka diciptakanlah intisab. Melalui pembicaraan yang matang dapat dirumuskan dan ditetapkan, kemudian diumumkan kepada madrasah atau sekolah sebagai pengganti ikrar model Jepang dipakai juga dalam rapat-rapat organisasi. PUI berijtihad untuk mengurai intisab itu ke dalam 8 islah yang disebut dengan islah as-samaniyah. Jika intisab adalah landasan ideologinya, islah as-samaniyah adalah landasan operasionalnya. Dalam perbaikan dimaksud diantaranya yang pertama perbaikan akidah, islah al-akidah. Perbaikan ibadah, islah al-ibadah. Perbaikan adat kebiasaan atau islah al-adah. Perbaikan pendidikan atau islah at-tarbiyah. Perbaikan keluarga, islah al-ilah. Perbaikan masyarakat, islah al-mujtama. Perbaikan ekonomi, islah al-iqtisad. Dan perbaikan umat, islah al-ummah. Nah, topik yang akan saya telusuri yaitu poin keempat mengenai perbaikan pendidikan atau islah at-tarbiyah. Dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Abdul Halim memiliki pokok pemikiran yang sangat luar biasa. Seperti pada bab hakikat pendidikan, beliau bersumber dari penafsirannya tentang konsep as-salam. Menurutnya, agama Islam adalah agama yang memuat ajaran-ajaran yang bertujuan untuk membimbing manusia agar mereka dapat mencapai selamat dunia dan memperoleh kesejahteraan di akhirat. Kedua kehidupan tersebut merujuk pada hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik. Sehingga dalam membangun sistem pendidikan,
Kiai Haji Abdul Halim berupaya untuk mengintegrasikan sistem ajaran di pesantren dan sistem ajaran umum di pendidikan umum yang hanya mementingkan si aspek keduniawian. Kiai Haji Abdul Halim berpendapat bahwa perlunya memberikan bekal keterampilan pada peserta didik supaya kelak hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Pendidikan tersebut terbagi menjadi 3 unsur, yakni akhlak, sosial, dan ekonomi, sehingga banyak menarik minat masyarakat dan dermawan mengalir dan memberi dukungan. Maka santri yang dihasilkan ialah santri yang memiliki bekal ilmu agama, pengetahuan, dan keterampilan. Unsur yang kedua yaitu mengenai prinsip pendidikan Islam, mencakup prinsip integrasi, prinsip keseimbangan, prinsip persamaan, prinsip pendidikan seumur hidup, dan prinsip keutamaan. Terkait pendidikan dalam konsep asalam yang dicetuskan oleh Kiai Haji Abdul Halim ialah pendidikan yang mampu menciptakan suasana yang serasi, selaras, dan seimbang dalam aspek kehidupan di masyarakat yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Karena tenaga pula menjadi teladan yang ada bagi peserta didik. Adanya kerjasama antara pendidik bermata pelajaran agama dengan pendidik bermata pelajaran umum, sehingga ada keselarasan dan dapat menggapai tujuan pendidikan yang dibuat. Hal ini pula lah menjadi dasar cita-cita perguruan Darul Ulum PUI Majalengka. Demikian pemakaran yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan lupa. Sekian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.